Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun kalian dengerin podcast ini. Balik lagi di podcast Ngaji Logika, tempat kita ngobrolin keresahan duniawi pakai kacamata ukhrawi bareng aku, Ahmad Fauzi, selaku moderator atau host pada podcast kita hari ini. Nah, guys, pernah nggak sih kalian lagi scroll TikTok atau Instagram terus lihat temen sahabatan nih nikah, captionnya tuh romantis banget, alhamdulillah udah sah gitu. Nah, tapi pas lihat dompet sendiri isinya tuh cuma lalat terbang ataupun cuma stroke hidrometer doang gitu loh. Terus mikir, duh aku mau nikah tapi kerjaan tetap belum ada, rumah belum ada, mobil apa lagi boro-boro ya kan, motor juga pajaknya masih mati gitu. Nah, akhirnya tuh muncul tuh jargon andalan kasus tingkat akhir, mapan dulu baru deh menikah. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas topik panas ini buat tugas besar agama Islam. Udah hadir nih 3 narasumber yang mewakili isi kepala kita semua. Pertama nih ada Ridwan, pro kelas Gen Z yang suka overthinking kan nih 24 jam. Nah, gimana sih Wan kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat sih, walaupun dompet rada itulah ya. Gue di sini mewakili kaum yang insecure lihat harga rumah di Jabodetabek yang makin sini tuh kayak makin gak metah gitu harganya. Tiap lihat brosur, waktu lihat harga langsung astagfirullah. Paling banget sih. Terus juga ada Abdul, pakar dalil kita nih, siap meluruskan niat dan bikin adem kita pada podcast hari ini. Alhamdulillah Haji, insya Allah kita diskusi santai nih, tapi sampai ke hati ya. Biar istighfarnya Ridwan tadi jadi pahala, bukan cuma keluhan. Amin. Nih, terakhir ada Rehan, si paling planning masa depan dan karir oriented. Gimana sih kabarnya Rehan? Oke, halo semuanya. Jadi nih gue Rekan. Sekarang mari kita bedah. Apakah nikah itu menghambat karir atau dia itu justru roket pendorong karir? Let's break the myth. Oke guys, berlama-lama lagi gitu kali ya. Kita langsung mulai aja. Aku mau nih ke Iwan dulu. Wan, banyak kan ya orang bilang definisi mapan dulu baru nikah. Tapi menurut kamu tuh yang realistis, kenapa sih jargon itu kuat banget di generasi kita? Apa salahnya sih nikahnya tuh sederhana aja gitu, nggak butuh yang mewah? Jujur aja sih, Ray, Dul, kita tuh hidup di zaman yang beda gitu sama orang tua kita, bapak ibu kita. Dimana gaji mereka tuh dulu UMR aja tuh udah bisa nyicil tanah, nyicil yang lainnya lah pokoknya. Sekarang tuh kayak senior generation tuh kayak kelihatan banget nyata gitu. Gue tuh setuju banget sama konsep mapan dulu, dimana cinta tuh katanya nggak bisa dimakan. Nah, coba kita realistis sedikit gitu. Bayangin lo pada nih nikah gitu, modal cinta doang. Pas anak lahir, butuh susu lah, butuh popok, butuh istri butuh skincare. Nah, jangan lupa tuh itu tuh penting buat kesehatan istri kita dan juga anak kita gitu nantinya. Kalau misalkan ekonomi kita sendiri di awal belum siap, awalnya nggak ada fondasi yang cukup kuat, nah yang ada tuh malah berantem tuh tiap hari. Nah, ada juga riset yang membuktikan kalau KDRT dan juga perceraian itu pemicu utamanya adalah salah satunya adalah faktor ekonomi. Jadi menurut gue agak egois sih kalau misalkan kita nyeret anak orang lain ke dalam kehidupan kita dengan kondisi kita yang masih belum cukup kuat gitu, atau bisa dibilang masih dalam keadaan yang miskin gitu atas nama ibadah. Wah, pedes banget sih katanya Ridwan nih, omongan Ridwan. Jangan nyeret anak orang ke dalam kemiskinan. Nah Han, lo nih sebagai orang yang visioner, career oriented, itu setuju nggak sih sama omongan Ridwan nih? Kalau kita tuh harus punya rumah dulu, punya mobil dulu, tabungan 3 digit misalnya, baru nih siap disebut nikah gitu, siap nikah. Gue ngerti banget sih sama poinnya Ridwan itu kan, dan itu tuh valid. Tapi gue ngerasa kita tuh terjebak sama definisi mapan yang salah kaprah guys. Kita tuh terjebak dalam definisi mapan versi Instagram, dimana kita tuh harus punya rumah di klaster, kita harus punya mobil Pajero, kita harus punya tabungan yang banyak, dan mungkin resepsi yang miliaran gitu. Nah kalau kita nunggu itu, kita tuh mau nikah kapan? Umur 45, ya kita kan keburu layu. Padahal dalam manajemen hidup ya,
ada loh bedanya antara mapan itu sama kita mampu. Kalau kita nunggu beneran harus mapan banget gitu kan, kita tuh bakal kehilangan momen-momen ketika kita masih muda gitu, ketika kita tuh masih dalam usia yang produktif. Nah yang benar itu kita udah punya basic income, kita punya rencana keuangan yang baik, dan kita punya mental berjuang tentunya. Nah menurut itu, kalau menurutku ya, cuman karena ngejar gengsi mapan itu sebenarnya nggak banget deh gitu. Bentar ya, teori manajemen emang enak, tapi kan resikonya tuh gede. Kalau di tengah jalan tuh tiba-tiba di PHK, kita gimana? Istri mau dikasih makan apa? Motivasi doang tuh nggak bikin kenyang loh. Nah, perdebatan yang panas nih, hangat nih ya. Ada Ridwan nih di sisi lain, dia tuh takut yang adanya namanya resiko PHK, terus juga kemiskinan gitu. Nah, Rehan di sini tuh bicara soal salah definisi gitu. Ngapain takut nikah gitu kan? Udah umurnya nanti takutnya terlalu tua gitu gimana gitu kan. Nah, sekarang kita butuh sebuah penengah istilahnya atau wasit. Nah, Dul, menurut kamu nih, gimana Islam memandang segala permasalahan ini gitu loh? Apakah Islam ini justru nyuruh kita nekat buat nikah atau gimana ya? Oke, bismillah teman-teman. Islam itu agama yang sangat logis, tapi juga beriman. Ridwan tadi dia pakai logika matematika manusia. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau gaji 5 juta, pengeluaran 6 juta. Minus, wajar takut, itu manusiawi. Tapi Allah punya matematika sendiri. Coba kita renungi Quran surat An-Nur ayat 32. Ini janji Allah yang sering kita lupa. Allah berfirman, dan kawinkanlah orang yang sendirian di antara kamu. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Tunggu dulu, Allah akan mampukan. Maksudnya gimana tuh? Apa tiba-tiba nanti bakal ada transfer goib gitu masuk ke dalam rekening kita? Kan nggak mungkin kan, nggak lucu. Bukan hujan duit atau transferan gaib sih, tapi barokah. Allah membawakan pintu rezeki dari arah-arah yang nggak disangka-sangka. Bisa jadi karir naik, bisnis lancar, atau kesehatan yang prima, jadi nggak boros-boros ke dokter. Ada juga hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang pasti ditolong oleh Allah. Salah satunya adalah seorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Islam itu mewajibkan istitoah, kemampuan atau ba'ah. Jadi ba'ah itu kemampuan biologis dan kemampuan membeli nafkah dasar, dan zohia dasar. Jadi sandang, pangan, papan. Papan itu nggak harus beli lunas. Mau petakan berdua pun itu papan. Makan nggak harus di restoran, yang penting bergizi. Justru bahayanya kalau kita nunda nikah padahal udah mampu secara dasar, cuman karena pengen makan mewah, kita masuk ke jurang fitnah. Zina di mana-mana, itu dosanya lebih ngeri daripada makan nasi garam bareng istri halal. Wah, jelek banget sih itu pas bagian zina tuh apalagi, dan juga pas gue ngomongin 3 golongan yang ditolong Allah gitu. Gue sendiri sih baru denger sih hadis itu, tapi dulu jujur gue masih bingung gitu. Yakin nih rezeki kita bakal nambah dengan menikahi 3 golongan itu. Maksudnya tuh nambah tuh dalam cara gimana gitu, mekanismenya kayak gimana? Yakin Wan, insya Allah, karena setiap anak dan istri itu membawa rezekinya masing-masing. Allah menitipkan rezeki mereka lewat lo sebagai kepala keluarga. Kita cuma pipa penyalur. Kalau kerannya nikah dibuka, airnya yang bermakna rezeki mengalir. Oke nih, secara dalil nih kita udah dihantam banyak banget dalil nih sama Abdul nih. Nah, yang pasti ya janji Allah itu pasti nih. Tapi aku mau nanya nih, teknis-teknisnya gitu loh. Seringkali yang bikin kita nggak mapan itu kan kata kamu kan bukan hidup setelah menikah, tapi ya misalnya contoh ada biaya resepsi pernikahan di awal. Nah, menurut kamu tuh gimana tuh ya? Itu kan beban banget gitu loh yang sekarang ini lagi parah dibicarakan oleh Gen Z. Nah itu dia, maksud gue tuh kayak gitu. Jadi tabungan kita tuh cuma habis dalam waktu 4 jam hanya untuk sewa gedung pernikahan gitu. Habis itu makan mie instan, itu kan kayak nggak logis gitu. Oke, nah ini nih poin krusialnya. Masalahnya tuh bukan di nikahnya, tapi di gengsinya. Sebagai Gen Z yang cerdas di finansial, kita tuh harus bisa misahin antara akad dan resepsi mewah. Saran gue nih ya buat teman-teman, kalian tuh harus lakukan financial check up sama pasangan kalian. Kalian tuh harus terbuka soal gaji, harus terbuka soal utang dan ekspektasi gaya hidup. Kenapa tuh? Kalau emang budgetnya terbatas ya intimate wedding aja kan, itu bukan sesuatu yang buruk gitu kan.
mending kita fokus ke kehidupan pasca nikah gitu, bukan pesta seharinya. Ya coba bayangin aja ya, kayak duit 50 juta mending buat DP rumah atau usaha kecil daripada kalian misalnya nyewa catering sehari yang ujung-ujungnya mungkin diomongin tetangga juga. Setuju Rai, dalam Islam resepsi walimah itu wajib hukumnya, sunnah muakkad. Tujuannya untuk mengungkap pernikahan, ya kan? Tapi Nabi pernah bersabda, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah maharnya dan urusannya. Jadi kalau Ridwan tak nikah karena nggak bisa sewa gedung mewah, itu salah niatnya. Allah ridho sama kesederhanaan. Mulailah dari apa yang ada. Jangan memaksakan diri sampai berhutang cuma demi gengsi. Itu yang bikin rezeki seret setelah nikah. Nah, sekarang kita bakal masuk ke aspek dalam pandangan gitu loh. Nah, balik nih ke lo. Gimana cara biar konsepnya gitu loh, istilahnya janji Allah itu tuh nyambung gitu sama peran kita nih sebagai khalifah fil ardi. Kenapa orang nikah tuh performa kerjanya nanti tuh bakal lebih bagus daripada orang yang belum nikah gitu. Oke, jadi gini, kalian kita harus tahu dulu ya, sebenarnya nikah itu tuh sebuah simulasi kepemimpinan gitu kan. Sebagai khalifah fil ard atau kita tuh khalifah di muka bumi, tugas kita itu kan mengelola bumi ya. Nah, memimpin keluarga itu sebenarnya tuh merupakan latihan guys. Itu tuh merupakan latihan terbaik sebelum kita tuh memimpin yang lebih besar gitu. Contohnya misalnya perusahaan, atau kita punya orang-orang di bawah kita gitu kan. Nah, coba bayangin ya. Wan, lo misalnya kurang kerja nih, capek gitu kan. Ada masalah di kantor. Kalau misalnya bujang, lo lari kemana? Nongkrong, main game. Oke lah ya, duit habis, capek nambah. Tapi kalau misalnya lo udah nikah, adalah istri yang jadi tempat pulang gitu kan, emosional lo mungkin bisa jadi lebih stabil. Besoknya lo kerja jadi gimana, dapat energi yang baru. Tahu gak sih kenapa misalnya bisa dapat energi baru? Karena lo tuh pasti punya mindset, gue harus sukses, ada istri dan anak yang menunggu gue pulang. Oke, itu yang gue sebut marriage productivity boost ya. Jadi istri itu sebenarnya sebagai partner. Jadi dia tuh bukan beban ya, bukan yang cuman ngorekin duit lo doang. Tapi sekarang ya kalau sadar, banyak kok pasangan yang mereka tuh berjuang tuh dari nol, bener-bener dari nol banget. Istri support suami hargai istri. Jadi rezeki itu sebenarnya dicari berdua gitu. Doa dipanjatkan berdua, dan itu tuh powernya jauh beda banget dibanding kayak lu kalau misalnya kerja sendiri, itu beda loh. Benar banget Rai, wanita dinikahi karena 4 hal: harta, nasab, kecerdikan, dan agama. Kata Nabi, pilihlah agamanya, maka kamu beruntung. Kalau dapat istri yang paham agama, dia nggak akan nuntut tas branded pas suaminya lagi merintis. Dia bakal jadi Siti Khadijah buat suaminya, menangin tas gelisah, membantu pas dalam keadaan susah. Masya Allah, dari semua nih isinya podcast kita pada hari ini nih. Kita tuh udah bahas banyak hal ya guys, mulai dari ketakutan yang realistis gitulah, terus juga dalil-dalil yang tadi sudah disampaikan oleh Abdul yang menenangkan hati kita gitu, sampai ada strategi finansial nih biar nggak boncos pas waktu resepsi pernikahan nanti. Terima kasih banget nih pada Abdul, Ridwan, dan juga Rehan. Ya semoga nih ya kita yang masih jomblo yang disegerakan untuk mendapatkan pasangannya gitu, karena sebentar lagi kita udah lulus kuliah nih. Nah yang udah ada calonnya nih, semoga dimudahkan gitu loh, diberikan rezeki supaya bisa menuju ke jenjang yang lebih serius gitu. Nah jangan lupa ya guys, sudah aku bilang tadi, mapan itu tujuan, menikah itu kendaraannya menuju mapan gitu. Aku Fauzi dari segenap tim Ngaji Logika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.